Korea. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan informasi tentang salah satu produk kami, yaitu Radio Frequency Electrosurgical Unit. Radio Frequency Electrosurgical Unit ini memiliki tipe Dr. Opel ST501 yang dibuat di Korea. Alat ini merupakan alat pembedahan dengan teknologi radio frekuensi sebesar 4 MHz. Dengan teknologi radio frekuensi sebesar 4 MHz, maka hasil pembedahan jaringan tidak menimbulkan luka bakar atau hangus pada jaringan dan juga tidak menimbulkan percikan api, sehingga proses pembedahan sangat aman. Alat radio frekuensi ini memiliki berbagai macam jenis elektroda yang dapat digunakan untuk berbagai macam tindakan pembedahan. Nah, diantaranya yaitu pembedahan yang dilakukan oleh Obgyn, pembedahan yang dapat dilakukan oleh dokter THT, pembedahan yang dapat dilakukan oleh bedah umum, ataupun pembedahan yang dapat dilakukan oleh dokter dermatologi dan juga treatment dermatologi. Radio frekuensi ini memiliki dua mode, yaitu mode monopolar dan bipolar. Untuk mode monopolar terdapat dua handpiece yang dapat digunakan untuk cutting dan koagulasi secara bersamaan, sehingga tindakan pembedahan bisa lebih cepat. Ada juga mode bipolar yang dapat digunakan untuk pemotongan jaringan ataupun koagulasi sekaligus. Dari alat radio frekuensi ini, ada beberapa macam divisi untuk tindakan pembedahan yang dapat dilakukan. Salah satunya yaitu untuk pembedahan minor pada divisi Obgyn, seperti tindakan untuk lip, konisasi, lead, Bartholinitis, polip, ataupun kondiloma. Dengan alat radio frekuensi ini, untuk tindakan-tindakan minor pada divisi Obgyn, tindakan dapat dilakukan di poliklinik ataupun ruang bersalin. Karena dengan alat radio frekuensi ini, tindakan bisa menjadi lebih cepat dan mudah, bahkan tanpa anestesi. Karena suhu yang dihasilkan sangat rendah, kisaran 50 derajat Celcius hingga maksimal di 60 derajat Celcius. Dengan menggunakan radio frekuensi ini, operasional pun bisa menjadi lebih mudah karena pendarahan dapat segera teratasi. Adapun cara penggunaan dari alat radio frekuensi ini, yaitu pertama, tekan tombol power. Di sini ada indikator pemanasan awal atau loading. Dia akan berhenti ketika alat siap digunakan. Kemudian, atur power yang diinginkan. Untuk tindakan pembedahan, standar power di atas 5 hingga 8. Lalu, pilih mode monopolar atau bipolar yang akan digunakan. Ketika pemilihan mode monopolar, maka knob akan digeser ke arah kiri. Dan ketika penggunaan untuk mode bipolar, knob akan digeser ke arah kanan. Di sini ada garis indikator untuk menunjukkan bahwa knob penggunaan berada dalam posisi bipolar ataupun monopolar. Ketika mode monopolar yang akan digunakan, maka kita harus menghubungkan pasien plate. Dan pasien plate ini juga harus terhubung ke pasien. Apabila pasien ini tidak terkonek secara sempurna pada mode monopolar, maka alarm akan menyala. Untuk penggunaan mode monopolar, pastikan konektor handpiece terhubung ke alat secara sempurna. Lalu, pasang elektroda ke handpiece dengan cara kendorkan handpiece. Ketika handpiece kendur, lalu masukkan elektroda. Putar lagi handpiece untuk mengencangkan. Kemudian pastikan bahwa handpiece telah terpasang dengan kencang. Begitupun untuk handpiece yang satunya. Lalu, setelah selesai untuk pemasangan elektrod, maka alat siap digunakan dengan cara menekan tombol foot switch.
Untuk cara penggunaan pada divisi objin yaitu tindakan lips menggunakan elektroda seperti ini. Lalu taruh elektroda pada bagian yang akan diangkat jaringannya. Tekan foot switch. Maka jaringan akan terlepas. Dari hasil pemotongan jaringan tadi dengan menggunakan radio frekuensi, maka dapat dilihat bahwa hasil pemotongan jaringan tidak ada luka bakar atau karbonisasi pada permukaan jaringan. Begitupun pada sisa-sisa jaringan yang telah kita ambil, di sini dapat dilihat permukaan tidak ada luka bakar, sehingga masa pemulihan pasien lebih cepat. Apabila ada darah, maka dapat dengan segera dikoagulasi menggunakan handpiece yang satunya dengan elektroda ball seperti ini. Dengan diameter 5 mili, dia dapat menjangkau pendarahan hingga 5 mm ke dalam. Area yang dikoagulasi fokus pada jaringan yang kita tempelkan saja, sehingga tidak menyebar-nyebar ke jaringan lainnya. Apabila ada genangan air atau darah, kita langsung mengkoagulasi dalam keadaan basah. Alat ini akan tetap dapat bekerja secara aman. Contoh selanjutnya adalah untuk tindakan konisasi pada divisi objin, yaitu untuk mengambil jaringan pada serviks sebesar 360 derajat. Maka kita menggunakan elektroda segitiga seperti ini. Dengan cara letakkan ujung elektroda pada tengah serviks. Kemudian kita injak switch, lalu putar 360 derajat. Di sini akan terlihat hasil jaringan yang terangkat. Tidak ada luka bakar atau karbonisasi dan tidak ada juga percikan api, sehingga masa pemulihan pasien lebih cepat dan tindakan menjadi lebih aman. Untuk hasil patologinya juga akan terbaca lebih sempurna. Alat ini telah memiliki registrasi AKL oleh Kemenkes RI dan juga telah memiliki sertifikat-sertifikat internasional seperti CE, KFDA, ISO, dan GMP. Untuk info lebih lanjut, silahkan menghubungi kontak di bawah ini. Terima kasih.